Umur 40, Zlatan Ibrahimovic kembali perkuat timnas Swedia. Ini alasan striker AC Milan dipanggil. Striker AC Milan dari Liga Italia, Zlatan Ibrahimovic kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Swedia. Ini alasan Janne Andersson panggil Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic akan kembali ke timnas Swedia pada usia 40 setelah striker AC Milan ini kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Swedia. Zlatan Ibrahimovic akan kembali ke timnas Swedia pada usia 40 tahun setelah dipanggil kembali untuk kualifikasi Piala Dunia negaranya untuk Oktober mendatang. Striker legendaris ini absen dari Euro 2020 setelah mengalami cedera lutut, tetapi berjanji untuk bermain untuk negaranya lagi. Meskipun merayakan ulang tahun yang ke-40 pada 4 Oktober, dia sekarang telah dipanggil untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang untuk melawan Kosovo 9 Oktober dan Yunani 12 Oktober mendatang. Meski sang striker hanya terlibat dalam 30 menit pertandingan kompetitif sejak pulih dari cedera, sebagai pemain pengganti dalam kemenangan Serie A atas Lazio bulan lalu dan mencetak 1 gol. Striker veteran itu kemudian mengalami cedera tendon Alciv yang semakin parah dan telah absen dalam pertandingan klubnya sejak itu, termasuk kekalahan Liga Champions melawan Liverpool di Anfield. Ibrahimovic telah mencetak 62 gol dalam 118 cup senior untuk Swedia, tampil sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Pelatih Swedia, Janne Andersson mengatakan tentang mengingat pentingnya striker bagi Swedia. Saya memutuskan untuk memanggilnya karena saya pikir dia dapat terlibat dalam kontribusi pada babak kualifikasi Piala Dunia, katanya. Zlatan Ibrahimovic diharapkan bisa menjadi semangat pemain muda untuk meningkatkan daya serang timnas Swedia. Dia pulih dari cedera tapi juga berkembang dari hari ke hari. Kita akan melihatnya minggu depan, tambahnya. Striker AC Milan menandai kembalinya ke sepak bola internasional setelah tim 5 tahun absen dengan asis ketika Swedia mengalahkan Georgia di kualifikasi Piala Dunia 2022 pada bulan Maret. Ibrahimovic awalnya gantung sepatu untuk negaranya setelah Euro 2016 yang datang musim panas. Ia bergabung dengan Manchester United sebagai agen bebas. Dia kembali ke tim awal tahun ini ketika dia tampil dalam kemenangan kualifikasi Piala Dunia atas Georgia dan Kosovo masing-masing. Dia juga berada di skuad sebagai pemain pengganti yang tidak digunakan dalam pertandingan persahabatan melawan Estonia. Ibrahimovic berada dalam performa terbaiknya sejak bergabung dengan AC Milan dari La Galaxy 2 musim lalu dan dia telah mengantongi 29 gol dalam 48 penampilan untuk tim asuhan Stefano Pioli. Itu telah membawa karir klubnya yang luar biasa menjadi lebih dari 500 gol dengan gol pertamanya tiba untuk Malmo pada tahun 1999. Zlatan Ibrahimovic juga tampil gemilang di Juventus, Inter Milan, Paris Saint-Germain, dan Barcelona. 5 calon pengganti Franck Kessie di AC Milan, termasuk gelandang Inter Milan. Masa depan Franck Kessie di AC Milan menjadi sorotan, sang gelandang belum memperpanjang kontraknya di San Siro. Kontrak Kessie bersama Rossoneri bakal berakhir musim panas 2022 mendatang, namun keduanya belah pihak masih belum mencapai kesepakatan mengenai kerjasama baru. Saat ini negosiasi antara kedua belah pihak tengah menemukan jalan buntu. Kessie tak puas dengan besaran gaji yang diberikan oleh pihak Rossoneri. Jika situasi ini terus bertahan, Milan berpeluang besar kehilangan Kessie, sang pemain bisa hengkang ke klub lain secara cuma-cuma. Karena itu, Milan perlu segera mulai mencari pengganti Kessie. Berikut ini adalah 5 pemain yang bisa menggantikan gelandang Pantai Gading itu. Yang pertama ada Corentin Tolisso. Kontrak Corentin Tolisso dengan Bayern Munchen akan berakhir pada akhir musim. Sampai sejauh ini, negosiasi perpanjangan kontrak belum berhasil. Tolisso bukan starter reguler di bawah asuhan Julian Nagelsmann. Gelandang tengah Prancis itu sangat mungkin untuk meninggalkan klub pada akhir musim. Meski demikian, gaji Tolisso bisa menjadi masalah bagi AC Milan. Pemain berusia 27 tahun tersebut saat ini mendapat bayaran sekitar 7 juta euro per musim. Selanjutnya ada Romain Faivre. AC Milan mengejar Romain Faivre pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun, kepindahan pemain asal Prancis itu ke San Siro pada akhirnya tidak terwujud. AC Milan dikabarkan masih belum menyerah untuk mendatangkan Romain Faivre dari Brest. Mereka disebut tengah menyusun rencana untuk merekrutnya sang pemain pada bursa transfer Januari mendatang. Faivre sendiri memperkuat Brest sejak tahun 2020 lalu. Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah mencatat 44 penampilan untuk klub Prancis itu. Selanjutnya ada William Carvalho. William Carvalho merupakan pemain didikan Akademi Sporting CV. Dia kemudian berhasil menjadi andalan di lini tengah klub asal Portugal tersebut. Carvalho saat ini bermain di Spanyol bersama Real Betis. Pemain berusia 28 tahun tersebut pindah ke Addison Benito Villamarin sejak tahun 2018.
Cannavaro juga merupakan pemain inti timnas Portugal saat ini. Dia sudah bermain sebanyak 68 pertandingan untuk Seleção de Huaynas. Selanjutnya ada Marcelo Brozovic. Marcelo Brozovic merupakan pemain andalan di lini tengah Inter Milan. Namun, gelandang asal Kroasia tersebut bisa meninggalkan Gospié Maza pada akhir musim. Kontrak Brozovic bersama Nerazzurri akan berakhir pada akhir musim ini. Namun, sampai sejauh ini Brozovic masih belum terlihat akan segera menekan kontrak baru. Brozovic kabarnya telah ditawarkan ke AC Milan. Klub asuhan Stefano Pioli tersebut bisa menggaetnya dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Selanjutnya ada Yacine Adli. AC Milan mendapatkan Yacine Adli dengan bursa transfer musim panas tahun ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut dibeli dari Bordeaux seharga 8 juta euro. Namun, Adli tidak langsung datang ke San Siro. Mantan pemain PSG tersebut tetap bertahan di klub Prancis dalam status pinjaman selama 1 tahun. Pada musim ini, Adli sudah mencatatkan 8 penampilan di Liga 1 dan mengemas 2 assist. Dia bisa berpeluang memperkuat Milan pada musim depan. 3 fakta unik di balik kekalahan AC Milan dari Atletico Madrid. AC Milan kembali meraih hasil buruk di gelar Liga Champions 2021-2022. Bersua Atletico Madrid di San Siro pada Rabu dini hari, Milan kalah dengan skor tipis 1-2. Padahal Milan unggul lebih dulu di laga ini lewat gol Rafael Leao pada menit ke-20. Namun, kartu merah Frankesi pada menit ke-29 jadi titik balik dan membuat Atletico Madrid sukses membalikan keadaan lewat Anthony Griezmann dan Luis Suarez. Dari kekalahan Milan ini, hadir beberapa fakta unik yang layak untuk disimak. Berikut IDN Times menyajikan fakta-fakta tersebut untuk kamu. Yang pertama, Liga Champions yang tidak bersahabat untuk Milan. Biasanya, Milan kerap tampil apik di Liga Champions. Namun khusus untuk musim ini, gelar Liga Champions belum menghadirkan sesuatu yang positif untuk mereka. 2 laga yang sudah mereka lakoni, lawan Liverpool dan Atletico Madrid, berakhir dengan kekalahan. 2 kekalahan ini pun menghadirkan catatan buruk untuk Milan. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, keikutsertaan Milan di Liga Champions, mereka gagal memenangi 2 laga awal fase grup. Rupanya, masih ada kualitas yang perlu Milan tingkatkan saat main di Liga Champions ini. Yang kedua, tempat Anthony Griezmann memang di Atletico Madrid. Anthony Griezmann memutuskan untuk mudik ke Atletico Madrid di musim panas ini. Pelan-pelan, keputusannya ini mulai membuahkan hasil. Dia bahkan sukses mencetak salah satu gol kemenangan Atletico atas Milan di San Siro. Berkat gol yang dicetak ini, Griezmann sukses menahbiskan diri sebagai pencetak gol terbanyak Atletico di Liga Champions dengan rincian 22 gol. Dia juga jadi pemain Atletico yang paling rutin mencetak gol di tandang Liga Champions dengan catatan 6 gol. Yang ketiga, Rafael Leao di tengah kekalahan Milan. Milan boleh saja kalah dari Atletico, tetapi bukan berarti tidak ada pemain mereka yang bersinar. Salah satu pemain Milan yang sukses menunjukkan taji di liga ini adalah Rafael Leao. Dia sempat membawa Milan unggul lebih dulu. Torehan golnya di laga lawan Atletico Madrid membuat Leao sukses mencetak gol perdananya untuk AC Milan di Liga Champions. Terakhir kali, pemain yang sukses melakukan ini adalah Robinho pada Oktober 2013 silam melawan Barcelona.